Pernah nggak sih kamu ngerasa gaji bulanan tuh kayak cuma numpang lewat aja? Habis buat nanggung kebutuhan orang tua, sekaligus buat anak-anak juga. Kalau iya, tenang, kamu nggak sendirian. Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas strateginya, khusus buat kamu yang ngerasa kejepit di tengah. Dan gimana caranya kita bisa putusin rantai ini selamanya. Oke, pertama-tama kita samain dulu persepsi kita. Apa sih sebenarnya generasi sandwich itu? Gampangnya gini, bayangin deh kamu itu isian dari roti lapis. Roti bagian atas itu orang tua kita yang butuh dukungan. Terus roti bagian bawah itu anak-anak kita yang juga butuh sokongan. Nah, kamu ada di tengah-tengahnya, nanggung beban dari atas dan bawah. Kebayangkan tekanannya? Inilah yang mau kita bedah bareng-bareng. Di bagian pertama ini, kita akan lihat lebih dalam lagi gimana rasanya kejebak di posisi ini. Kalau kamu sering merasa capek banget secara finansial, itu bukan cuma perasaan loh, itu adalah realita yang dialami banyak orang. Yuk, kita pahami sama-sama. Nah, visual ini pas banget ngegambarinnya. Kamu itu isinya yang kejepit sama macam-macam kebutuhan. Dari atas ada biaya hidup dan kesehatan orang tua. Dari bawah ada biaya sekolah dan kebutuhan anak. Rasanya semua penghasilan dan energi itu kesedot ke sana, dan seringkali nggak ada yang sisa buat diri sendiri. Oke, setelah kita paham tekanannya kayak apa, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ini bisa terjadi? Di bagian kedua ini, kita bakal gali lebih dalam akar masalahnya. Kenapa kok banyak banget dari kita yang terjebak di situasi ini? Nah, ini penting banget buat dipahami, dan slide ini ngejelasinnya dengan baik. Kondisi ini tuh bukan salah kamu. Ini adalah gabungan dari banyak faktor, mulai dari budaya kita yang ngajarin balas budi, kurangnya persiapan dana pensiun dari generasi sebelumnya, sampai biaya hidup yang makin hari makin nggak masuk akal. Jadi, langkah pertama adalah berhenti nyalahin diri sendiri, oke? Dan ini nih, bagian yang paling bikin was-was. Ini tuh sebuah siklus. Kalau nggak ada yang berani buat mutusin rantai ini, kemungkinan besar anak-anak kita nanti bakal ngalamin beban yang sama persis. Mereka yang bakal jadi generasi sandwich selanjutnya. Nah, ini yang membawa kita ke pertanyaan paling penting dari semua pembahasan ini. Terus, gimana caranya mutusin rantai ini? Yuk, sekarang kita fokus ke solusinya. Kita cari cara buat ngebangun masa depan finansial yang benar-benar beda. Oke, kita masuk ke bagian solusi. Kita mulai dari yang paling dasar ya, fondasinya dulu. Hal-hal yang wajib kamu punya buat ngamanin keuangan pribadi. Anggap aja ini langkah pertama buat ngambil alih kendali nasib finansial kamu. Langkah pertamanya adalah mengubah cara pandang. Mengamankan keuanganmu sendiri dulu itu bukan tindakan egois. Justru, ini adalah tindakan paling bertanggung jawab yang bisa kamu lakuin. Kenapa? Karena ini memastikan kamu nggak akan jadi beban finansial buat anak-anakmu nanti. Ingat kan aturan di pesawat? Pasang masker oksigenmu dulu, baru bantu orang lain. Prinsipnya sama persis. Sebelum bisa nopang orang lain, kamu sendiri harus berdiri kokoh. Nah, dua pilar ini, dana darurat dan asuransi, adalah fondasi mutlak yang harus kamu bangun duluan. Jadi, ini target konkret pertama kamu, kumpulin dana darurat minimal 3-6 kali pengeluaran bulananmu. Simpennya di rekening terpisah ya, yang gampang diambil, tapi jangan dicampur sama uang jajan. Inilah jaring pengaman kamu kalau, amit-amit, ada keadaan darurat kayak kehilangan kerjaan atau mobil tiba-tiba mogok. Pilar kedua adalah asuransi kesehatan. Anggap aja ini benteng pertahanan, tanpa asuransi, satu kali aja kena tagihan rumah sakit yang besar, itu bisa langsung ngabisin semua tabungan dan investasi yang udah susah payah kamu kumpulin. Ini proteksi biar kamu nggak balik lagi ke titik nol. Tentu aja, ini juga artinya kamu harus berani ngobrol jujur sama keluarga. Bicarakan batasan finansialmu. Dengan hormat, tapi tegas. Pesannya sederhana, bantu orang tua itu mulia, tapi jangan sampai kamu gali lubang tutup lubang atau ngorbanin dana pensiunmu cuma buat menuhin gaya hidup orang lain. Oke, fondasi perlindungan udah kuat. Sekarang saatnya kita ganti mode. Dari yang tadinya bertahan, sekarang jadi bertumbuh. Di bagian 4 ini, kita akan ngobrolin strategi buat ngebangun kekayaan dan mastiin masa depan kamu beneran aman. Poin paling pentingnya tuh ini. Cara terbaik buat mutusin siklus ini adalah dengan mastiin kamu, nggak jadi beban buat anak-anakmu kelak. Menyiapkan dana pensiunmu sendiri itu hadiah terbesar yang bisa kamu wariskan ke mereka. Itulah cara rantai ini benar-benar putus. Kamu bisa mulai bangun dana pensiun dari sekarang lewat macam-macam instrumen. Misalnya, reksadana saham buat potensi pertumbuhan jangka panjang atau surat berharga negara yang lebih stabil. Kuncinya cuma satu. Mulai sekarang juga, sekecil apapun itu, biar waktu dan bunga majemuk bisa kerja buat kamu. Strategi lain yang gak kalah penting, perencanaan keluarga yang matang. Ini bukan cuma soal jumlah anak ya, tapi lebih ke kesiapan finansial.
Tujuannya bukan buat nggak batasin kebahagiaan, tapi buat mastiin setiap anak yang lahir bisa dapat kualitas hidup dan pendidikan terbaik yang bisa kamu kasih. Coba deh, lihat angka ini. Ini realita pahit biaya pendidikan di negara kita. Inflasinya bisa sampai 10 hingga 15% tiap tahun. Angka ini jauh lebih tinggi dari kenaikan gaji rata-rata. Artinya apa? Kalau kamu cuma nabung biasa, biaya sekolah anakmu bakal makin nggak kekejar. Inilah kenapa investasi buat dana pendidikan itu jadi wajib hukumnya. Oke, terakhir. Mari kita bahas gimana caranya bikin semua rencana ini jadi kenyataan. Soalnya, strategi sebagus apapun bakal percuma tanpa eksekusi yang konsisten. Di bagian ini, kita bakal bahas alat praktis dan pola pikir buat nguasain keuanganmu sehari-hari. Buat ngatur pengeluaran harian, aturan simpel kayak 50-30-20 ini efektif banget. 50% buat kebutuhan pokok, 20% itu wajib buat tabungan dan investasi, sisanya 30% buat keinginan. Nah, bantuan buat orang tua sebaiknya masuk ke pos 30% keinginan ini. Kenapa? Bukan berarti nggak penting, tapi ini cara buat mastiin jatah 20% buat masa depanmu itu nggak pernah diganggu-gugat. Itulah prioritas utamamu. Pada akhirnya, semua rencana ini bukan cuma soal angka. Ini soal kekuatan mental, soal keberanian bilang tidak atau cukup dulu ya dengan cara yang baik demi melindungi masa depan finansialmu. Menetapkan batasan ini bukan egois, tapi ini adalah bentuk cinta jangka panjang buat dirimu dan seluruh keluargamu. Kita balik lagi ke analogi masker oksigen tadi. Ingat ini baik-baik ya, kamu nggak bisa nolongin orang yang lagi tenggelam kalau kamu sendiri ikut tenggelam. Amankan dirimu dulu, bangun fondasimu dulu, baru deh kamu punya kekuatan nyata buat ngangkat orang lain. Sebagai penutup, ingatlah bahwa posisi kejepit ini nggak harus jadi takdirmu selamanya. Perjalanan dari merasa terhimpit jadi merasa berdaya itu dimulai dari satu langkah kecil hari ini. Kamu punya kekuatan buat jadi generasi yang memutus rantai ini. Jadi aku tinggalin kamu dengan satu pertanyaan ini. Apa satu langkah nyata yang bakal kamu ambil hari ini juga setelah nonton ini? Apakah mulai bikin anggaran 50/30/20? Atau mulai bandingin produk asuransi? Atau mungkin transfer uang pertama ke rekening dana darurat? Pilih satu aja dan mulai dari sana.